Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salma Mahdiah Asma dengan NIM 21313131048. Saya merupakan mahasiswi kelas 6B Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Ibu Endah Tejaningsih MPDI. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan gangguan penglihatan atau yang biasa kita kenal dengan tunanetra. Baik teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan 5 pokok pembahasan. Yang pertama, ada apa sih pengertian dari tunanetra sendiri? Yang kedua, apa saja faktor penyebab dari tunanetra? Yang ketiga, ada apa saja klasifikasi dari tunanetra? Yang keempat, apa saja ciri dan gejala tunanetra? Yang kelima, ada deteksi dini dan layanan yang dibutuhkan oleh penyandang tunanetra. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari gangguan penglihatan atau yang biasa kita kenal dengan tunanetra. Tunanetra sendiri berasal dari dua kata, yaitu tuna dan netra. Tuna memiliki arti luka, rusak, kurang, atau tidak memiliki. Sedangkan netra sendiri memiliki arti mata atau indera penglihatan. Jadi, tunanetra dapat disimpulkan sebagai kondisi luka atau rusaknya mata atau indera penglihatan kita sehingga mengakibatkan kurang atau tidak memiliki kemampuan untuk melihat seperti layaknya orang normal. Selanjutnya, pengertian dari anak tunanetra sendiri yaitu anak yang karena suatu hal indera penglihatannya atau matanya mengalami luka atau kerusakan baik struktural ataupun fungsional sehingga penglihatannya mengalami kondisi tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau sebagaimana orang normal biasanya. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai apa saja sih faktor penyebab dari tunanetra. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan penyebab ketunanetraan yang timbul dari dalam diri individu, atau yang sering disebut dengan faktor keturunan atau genetik. Faktor ini kemungkinan besar terjadi pada perkawinan antar keluarga dekat atau perkawinan antar tunanetra. Yang kedua ada faktor eksternal atau yang biasa kita kenal dengan faktor dari luar. Faktor dari luar atau eksternal penyandang tunanetra yang pertama ada penyakit atau kondisi yang langsung, misalnya glaukoma, katarak, dan sebagainya. Yang kedua ada penyakit atau kondisi yang tidak langsung, misalnya penyakit gula atau diabetes yang kadang-kadang mempunyai dampak bagi indera penglihatan. Yang ketiga ada sebab kecelakaan, yaitu trauma, luka, terkena benda tajam, ataupun terkena bahan kimia. Yang selanjutnya, yang terakhir ada kekurangan vitamin A. Jadi, kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan tunanetra. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi tunanetra. Jadi, menurut tingkat fungsi penglihatan tunanetra dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penyandang kurang lihat, yang kedua ada penyandang buta. Yang pertama, penyandang kurang lihat. Penyandang kurang lihat yaitu seseorang yang kondisi penglihatannya setelah dikoreksi secara optimal tetap tidak berfungsi normal. Yang kedua ada penyandang buta. Penyandang buta yaitu seseorang yang hanya memiliki kemampuan sumber cahaya atau penyandang buta yang hampir tidak atau tidak memiliki kemampuan persepsi cahaya. Pembahasan selanjutnya yaitu nomor 4, kita akan membahas mengenai apa saja ciri dan gejala dari tunanetra sendiri. Ciri atau gejala yang dapat kita amati kepada penyandang tunanetra yang pertama ada
Menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat. Jadi, penyandang tunanetra biasanya memiliki kebiasaan dalam menulis maupun membaca dengan jarak yang sangat dekat atau yang bisa dikatakan tidak normal. Selanjutnya, gejala dari tunanetra sendiri ada hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar. Jadi, anak atau penyandang dari tunanetra akan mengalami kesulitan saat membaca huruf-huruf yang kecil. Lalu ada ciri penyandang tunanetra biasanya menggosok mata secara berlebihan. Nah, ini biasa kita jumpai oleh anak-anak yang keseringan main HP gitu ya. Jadi mereka menggosok matanya berlebihan sampai kadang itu matanya sampai merah. Lalu ada berkedip lebih banyak daripada biasanya atau lekas marah apabila mengerjakan suatu hal. Selanjutnya ada tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh. Nah, itu tadi yang semisal ada yang membaca atau menulis itu harus dengan jarak yang dekat, karena kalau jarak jauh itu mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Ciri dan gejala tunanetra lainnya yaitu lebih sulit melihat pada malam hari daripada siang hari. Jadi, penyandang tunanetra biasanya mengalami kesulitan saat melihat di malam hari. Yang terakhir, penyandang tunanetra biasanya menghindar dari tugas-tugas yang memerlukan penglihatan jarak jauh. Hal ini seperti dari ciri atau gejala yang telah disampaikan di atas, bahwasanya anak penyandang tunanetra itu memiliki keterbatasan dalam melihat jarak jauh, sehingga mereka lebih takut atau bahkan menghindar saat diberikan tugas-tugas yang memerlukan penglihatan jarak jauh. Pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan nomor 5. Di sini kita akan membahas mengenai deteksi dini dan layanan yang dibutuhkan oleh tunanetra. Sebelumnya, apa sih makna dari deteksi sendiri? Deteksi merupakan usaha menemukan. Jadi, deteksi dini anak tunanetra berarti usaha awal menemukan kelainan penglihatan yang disandang oleh seseorang anak yang dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan dalam penanganannya. Nah, biasanya deteksi dini ini menggunakan TDL atau tes daya lihat. Tes daya lihat dilakukan setiap 6 bulan sekali pada anak usia prasekolah umur 36 sampai 72 bulan. Tes ini biasanya dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang lebih profesional dan tahu. Pada tes daya lihat atau TDL biasanya menggunakan poster E seperti gambar di belakang saya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan layanan khusus bagi anak penyandang tunanetra. Yang pertama ada lingkungan fisik, yang kedua ada prosedur pengajaran, yang ketiga yang terakhir yaitu ada isi dan bahan pengajaran. Yang pertama ada lingkungan fisik. Apa sih maksud dari lingkungan fisik? Lingkungan fisik dimaksud dapat berupa kondisi pencahayaan, jalan dan gedung yang mudah diakses, serta perlengkapan lain yang mendukung keberhasilan belajar para tunanetra. Yang kedua ada prosedur pengajaran. Metode pengajaran kepada tunanetra sebaiknya mencakup 3 hal. Yang pertama, pengalaman konkret. Yang kedua, pengalaman yang utuh. Dan yang ketiga, belajar dengan melakukan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu isi dan bahan pengajaran. Materi pengajaran yang khusus diperlukan oleh para penyandang tunanetra, seperti membaca dan menulis huruf braille, keterampilan orientasi dan mobilitas, keterampilan penggunaan indera selain indera penglihatan atau mata, aktivitas fisik, dan lain-lainnya. Nah, seperti itulah materi yang dapat saya paparkan. Bila banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.